action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang saluran pemasaran. Untuk presentator pertama ada Danendra dan yang kedua ada Rifki dan presentator yang terakhir adalah saya sendiri. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam saluran pemasaran. Saluran pemasaran disebut juga sebagai distribusi atau flash. Tanpa adanya saluran pemasaran, konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Begitupun dengan sebaliknya dengan produsen, tanpa adanya saluran pemasaran, produsen akan kesulitan untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saluran pemasaran. Yang pertama, saluran komunikasi. Saluran komunikasi mencakup penerimaan pesan dari konsumen maupun penyampaian pesan oleh sebuah organisasi kepada calon konsumen. Contohnya seperti majalah, radio, televisi, handphone, dan juga internet. Yang kedua, saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan alat bantu dalam menampilkan, menjual, dan mengirimkan produk atau layanan fisik ke konsumen maupun pengguna. Yang ketiga yaitu saluran layanan. Biasanya mencakup pelayanan yang diberikan dari gudang, bank, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya itu struktur perusahaan. Yang pertama, kantor pusat. PT Indomarko berkantor pusat di Jakarta dengan kehadiran lebih dari 30 provinsi di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu Indomaret sebagai penyedia retail barang konsumen merupakan bisnis inti PT Indomarko yang terus berkembang pesat sejak berdirinya pada tahun 1988. Selanjutnya, manajemen rantai pasok. Indomarko memiliki sistem manajemen rantai pasok sendiri untuk memastikan efisiensi dan keakuratan pendistribusian produk. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang saluran pemasaran konvensional. Saluran pemasaran konvensional adalah saluran pemasaran yang menggunakan media tradisional atau offline seperti televisi, radio, dan koran. Di sini ada bagian-bagian. Yang pertama ada grosir. Grosir adalah istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan yang merujuk pada penjualan barang dalam jumlah besar kepada pengecer, pedagang, atau pengguna bisnis lainnya. Pedagang grosir biasanya membeli produk dalam jumlah besar dalam porselen dengan harga yang lebih murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pengecer atau pengguna bisnis lainnya. Saluran pemasaran grosir dapat menjadi pilihan bagi produsen yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan penjualan produk mereka. Oke, yang kedua ada retail tradisional. Retail tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). Retail tradisional masih mendominasi usaha penjualan eceran di Indonesia dengan jumlah generasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan minimarket. Oke, yang selanjutnya retail modern. Ada retail modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan, sistem harga pasti tanpa tawar-menawar dan menjual berbagai jenis produk secara retail atau eceran seperti minimarket, supermarket, departemen, atau Alfamart dan sebagainya. Keuntungan dari grosir. Keuntungan dari grosir itu penjual massal, penjualnya sangat banyak, lebih rendahnya biaya. Yang kedua, keuntungan dari tradisional, kemudahan akses produk, lokasi strategis, lebih kompetitif. Yang ketiga, pasar modern, hubungan dekat dengan pelanggan, layanan personal, dan kepercayaan. Di sini ada kerugian-kerugiannya. Kerugian grosir kurang fleksibel, perlu gudang penyimpanan. Kekurangan tradisional, biaya overhead yang tinggi, margin laba yang rendah, persaingan lebih ketat. Yang ketiga, tradisional, kerugiannya pertumbuhan yang lambat, ukuran toko yang kecil, strategis tidak tersedia. Selanjutnya, kombinasi saluran pemasaran yang efektif buat Indomarko itu apa saja sih? Yang pertama ada retail tradisional.
Saluran retail tradisional melalui Indomaret membuat masyarakat merasa dekat dengan perusahaan dan membangun kepercayaan dalam produk Indomaret. Yang kedua, ada perdagangan elektronik. Saluran pemasaran atau e-commerce membuat Indomaret mudah dijangkau oleh pelanggan tanpa batasan geografis. Yang ketiga, ada media sosial. Indomaret menggunakan sosial media untuk mempromosikan barang dan memperluas basis konsumen potensial. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rifki, yaitu tantangan dalam pelaksanaan saluran pemasaran. Birokrasi dan standar regulasi, produser, birokrasi dan regulasi pemerintah membuat pelaksanaan saluran pemasaran lebih rumit dan bergantung pada standar kontrol distributor. Terus ada juga adopsi teknologi. Adopsi teknologi yaitu saluran pemasaran online yang memerlukan teknologi baru, di mana teknologi itu cepat berkembang dan sulit diimplementasikan sesuai di semua daerah di Indonesia. Nah, yang kedua ada persaingan ketat, di mana persaingan ketat ini adalah pasar modern yang sangat kompetitif sehingga Indomaret harus terus berinovasi dan aktif dalam mempromosikan produk mereka sehingga mereka bisa mempertahankan basis pelanggan mereka. Kita akan melanjutkan ke studi kasus. Perancangan aplikasi stok opname akses berbasis web dan Android. Kegiatan stok opname yaitu menghitung barang antara data komputer dan fisik di lapangan. Sebagai perusahaan retail yang besar, Indomaret atau Indomarko memiliki jumlah barang yang sangat banyak di setiap toko dan departemennya. Nah, dalam melakukan kegiatan stok opname akses sering terjadi kesalahan kerja yang berasal dari user atau seseorang. Nah, kesalahan yang terjadi tidak terlepas dari teknologi yang belum cukup mendukung terhadap kegiatan stok opname tersebut, di mana user atau seseorang ini masih menggunakan kertas dan ballpoint untuk melakukan pengecekan dan memasukkan kembali data dari hasil pengecekan ke dalam sistem untuk mengatasi Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan stok opname atau stok opname akses. Aplikasi dibangun untuk menggunakan native programming yang hanya bisa diterapkan pada Android. Keunggulan dari native programming itu sendiri yaitu adalah performanya lebih mendukung sistem yang dibangun, ditambahkan juga teknologi barcode scanner yang berfungsi untuk mengkonversi atau barcode pada barang menjadi bentuk angka sehingga memudahkan seseorang atau pekerja untuk mencari nama barang yang sama tetapi memiliki barcode yang berbeda. Selain itu juga ditambahkan fungsi upload data hasil kegiatan ke database server. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan, saluran pemasaran merupakan senjata yang ampuh bagi PT Indomaret untuk memasarkan produk. Kombinasi saluran pemasaran konvensional, penjualan online, dan peran distributor membawa keuntungan bagi perusahaan. Akan tetapi, ada banyak tantangan yang perlu diatasi agar dapat menjalankan saluran pemasaran secara efektif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 트럭으로 물을 찾으러